Jadi tuh gini, tahun 2022 aku pernah pengen masuk ke salah satu pesantren yang ada di kota Subang, Jawa Barat. Singkat cerita, akhirnya orang tua aku masukin aku ke pesantren yang aku mau ini. Ya bisa dibilang itu pesantren impian aku ya, karena ya aku pengen aja masuk ke situ. Dari awal aku masuk, hari pertama, hari kedua aku di pesantren itu emang nggak ada apa-apa sama sekali, nggak ada hal-hal mistis atau nggak ada apa ya nggak ada hal-hal kayak gitu ya. Dan akhirnya hari ke berapa ya, hari keempat atau kelima aku di situ, aku halangan. Nah, jadi pas aku halangan ini, itu kebetulan emang hari Kamis malam Jumat. Nah, jadi waktu singkat cerita, santri yang lain ini nyuruh aku buat cepetan cuci pembalut sebelum maghrib, katanya gitu. Karena emang mereka ini kalau malam Jumat itu lama di masjidnya gitu kan. Maksudnya itu ya lama di masjid itu karena kan aku di asrama sendiri gitu kan, mana tahu nanti aku takut mau ke toiletnya. Jadi mereka nyuruh aku cepet sebelum kita pergi ke masjid kamu ganti pembalut dulu atau apa, mandi gitu kan. Dan aku tuh nggak menghiraukan, aku kayak ya udah kalian kalau mau pergi ya pergi aja, aku nanti sendiri aja gitu kan. Nah, singkat cerita sekitaran jam 6 gitu, kan aku emang anaknya itu mageran gitu ya. Jadi sekitaran jam 6 itu aku pergi ke toilet gitu kan. Aku pergi ke toilet dan emang aku nih anaknya juga terledor banget. Itu hal terbodoh aku selama masa hidup aku ini. Jadi aku sorry ya aku agak lancang ngomongnya gitu. Jadi aku pembalut aku nih yang masih ada, aku naruh pembalut di atas bak mandi. Emang jujur aku nih jorok banget, waktu dulu aku bener-bener super jorok banget. Jadi aku naruh pembalut itu emang posisinya itu masih ya belum dicuci ya. Aku taruh di atas bak mandi, tapi bak mandinya ini yang udah nggak dipakai. Jadi emang kami ini mandinya tuh pakai ember, itu baknya tuh kosong gitu. Aku taruh di atas bak mandi, terus aku mandi, nggak nyuci pembalut dulu, aku mandi dan aku lupa bahwa aku ini masih naruh pembalut di situ. Singkat cerita aku selesai mandi, aku selesai pakai baju, aku langsung pergi ke asrama, ninggalin pembalut yang tadi semalaman, bayangin. Jadi waktu aku di dalam asrama itu tuh emang kayak aneh gitu ya, vibesnya tuh kayak aneh karena mungkin aku merasa sendirian di asrama malam Jumat gitu kan, aneh gitu. Nah, jadi waktu aku di asrama ini tuh tiba-tiba keinget bahwa aku itu belum cuci pembalut dan belum buang pembalut. Tiba-tiba aku ingat itu. Dan aku ini langsung lari dong ke toilet. Lillahi ta'ala, wallahi aku masuk ke dalam toilet, itu pembalut udah bersih. Sontak aku langsung kaget dong. Aku langsung kayak astagfirullah. Aku cuma bisa istighfar, gak bisa ngomong apa-apa. Karena memang seingat aku itu pembalut itu belum dicuci. Terus pas aku pergi ke toilet lagi ngecek, kenapa darahnya udah gak ada. Itu bersih putih kayak semula. Malah yang bikin merindingnya ada darah netes di lantai. Jadi di lantai itu tuh ada darah netes kayak 3 apa 4 tetesan gitu. Dan aku langsung nangis, teriak-teriak, lari-lari keluar. Terus aku langsung tutup pintu asrama. Aku bener-bener langsung menyendiri. Aku gak mau gerak, bener-bener kayak takut, tremor gitu, kayak astagfirullah. Aku cuma bisa ngomong itu doang, langsung baca-baca istighfar. Aku langsung gak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan yang paling plot twistnya lagi,
Yang paling plot twistnya lagi itu aku ngeliat ada asap betum apa sih kayak berkumpul gitu, tapi di pojokan pojokan ini, di pojokan apa dinding, di pojok-pojoknya gitu, di sudut-sudut dinding. Ini si asapnya itu menggumpal warna hitam, tapi nggak jelas asal bentuknya itu gimana, tapi yang aku lihat itu kayak ada matanya melotot warna merah. Allahu Akbar, bener, aku sumpah aku bener-bener langsung kayak, ya cuman bisa, ya tahu nggak sih rasanya kita nge-stuck gitu, kayak kita diem aja gitu, bener-bener kayak aku nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, cuman bisa diem, tremor, keringet dingin. Itu yang aku rasain waktu aku pesantren di salah satu Subang, Jawa Barat. Nah, nggak lama, singkat cerita, santri yang lain ini pulang, dan mereka ini langsung nanya dong ke aku, kamu kenapa gitu kan, kok keringet dingin, pucet gini, kenapa gitu. Aku yang nggak bisa jawab apapun karena masih ngerasa aneh, kok gini sih gitu. Aku cuma bisa diem aja, belum bisa ngomong apapun. Tapi aku nggak lama aku minta temenin salah satu teman aku, namanya Lucy. Aku minta temenin Lucy buat ambil pembalut aku ini di kamar mandi, maksudnya mau aku buang gitu. Wallahi lillahi ta'ala, aku masuk ke dalam toilet itu bener-bener gak ada pembalutnya, darahnya itu hilang. Itu gimana ceritanya coba? Aku di situ makin shock dong, makin kejer, makin gak bisa nahan apa ya, ketremoran aku. Ujung-ujungnya aku ceritain semua dari awal, kronologinya gimana. Dan di situ tuh ada pengurus namanya tuh Syaidah, Pak. Jadi Syaidah Ulin itu bilang kayak, ya dia ngomong, kan udah dibilang dari tadi juga udah ditawarin buat mandi sebelum maghrib, kan emang pamali gitu, anak cewek halangan mandinya itu waktu maghrib itu nggak boleh, apalagi di kawasan pesantren katanya gitu. Dan sebenarnya tuh yang ngomong gitu tuh nggak ada ngomongin hal mistis ya, dia cuma ngomongin kayak ya emang pamali gitu ya, nggak boleh gitu anak perawan halangan, tapi maghrib mandinya waktu azan maghrib itu. Pas aku kasih tahu soal aku nemuin sosok di pojokan dinding itu, barulah speak up bahwa emang di pesantren itu ada jin, banyak jin, tapi jin korin. Jin korin ini bukan jin korin sih, jin Islam. Jadi jinnya itu kayak buat ngejaga isi lingkungan pesantren gitu. Jadi biar nggak ada santri apa santriawati yang berbuat maksiat di pesantren gitu. Jadi ya dengan salah satunya itu ya diganggu supaya nggak berbuat maksiat gitu. Dan di situ aku bener-bener kejer banget, kayak ya Allah, ini belum seminggu aku di pesantren tapi udah sedih ganggu ini gitu. Ini aku belum seminggu di pesantren tapi udah sebegitunya gitu loh. Dan singkat cerita, waktu aku tidur malam-malam sekitar jam 12:30, karena aku emang belum bisa tidur kan karena aku masih kepikiran itu. Kebetulan aku di asramaku ini tuh aku sendiri karena partner aku lagi pulang kampung, lagi ada sepupunya meninggal gitu kan. Jadi aku sendiri di asrama itu. Aslinya kami bertiga, tapi ya yang satunya itu pindah pesantren, yang satunya pulang kampung gitu. Jadi aku kebetulan sendiri. Nah, jadi waktu aku tidur, ya maksudnya mencoba untuk tidur gitu ya, itu tuh kayak biasanya ada santri yang sering tadarus malam-malam, ya sekitarnya jam 10 apa jam 11 gitu ya. Itu sebelah asrama aku, tapi santri itu udah meninggal karena asam lambung, tapi meninggalnya di pesantren.
Jadi emang dialah santri yang paling rajin tadarus setiap malam gitu sebelum tidur gitu kan. Waktu aku tidur tuh aku kedengeran dari asrama sebelah kayak ada yang ngaji gitu kan. Suaranya tuh persis banget kayak almarhumah temen aku ini, sebutlah namanya Fulanah gitu ya, karena aku nggak mau ceritain orangnya udah, maksudnya aku nggak mau nyebut namanya gitu. Jadi si Fulana ini tuh kayak seolah-olah masih ada gitu, dia ngaji, dia tadarus, padahal itu udah setengah satu malam. Dan aku beraniin diri buat kayak apa sih, ke dinding, kan dindingnya itu satu satu dinding gitu ya. Jadi aku coba kayak ketok-ketok sih, kayak ya gitu-gitu ke dinding gitu kan, kayak dia respon nggak gitu. Respon dia kayak gini, bentar ya aku contohin. Dia respon kayak gitu, tapi waktu subuh, kan subuh sekitaran jam 3 lewat itu santri yang lain tuh udah pada bangun. Aku ikutan bangun, dan setelah mereka sholat aku tanyain ke salah satu temen aku ini yang namanya Hera. Hera, aku mau nanya deh, asrama sebelah aku ini kan kosong, apa emang ada orang ya kalau malam gitu kan? Itu kosong katanya. Lagian siapa sih yang mau nempatin, itu kan udah bekas almarhumnya Fulanah katanya gitu. Dan aku cerita ke Hera kalau tadi malam itu kayak ada orang ngaji sebelah sebelah asramaku ini yang kosong ini. Terus pas aku ketok-ketok pakai dinding itu dia respon, apa ada orang lain gitu kan. Kata Hera nggak ada, karena emang siapa juga sih yang mau nempatin bekas orang meninggal gitu kan. Dan demi Allah aku bener-bener selama di pesantren 2 tahun itu nggak ada rasa nyaman, nggak ada rasa nyaman. Aku selalu dihantui sama hal-hal kayak gitu, padahal aku dulu berasumsi bahwa pesantren ini nggak bakalan ada jin, nggak bakal ada hal-hal gaib, karena kan menurut aku kalau tempat itu suci gitu kan. Ternyata malah sebaliknya, itu memang tempatnya mereka di tempat-tempat kayak gitu. Dan pada akhirnya aku memutuskan buat kabur dari pesantren. Jadi dulu tuh sebelum aku kabur, aku emang sempet telepon orang tua minta jemput. Tapi emang karena orang tua aku lagi banyak kerjaan di Batam, dan mereka pun gak bisa jemput aku gitu ya. Jadi aku kabur dari pesantren itu, dan ya setelah aku kabur, selama aku di pesawat ini, aku merasa pesawat ini tuh kayak gak ada orang. Aku merasa kayak pesawatnya ini tuh kosong, gak ada orang sama sekali. Dan terbangnya tuh nggak ada arah, kayak ke samping lagi, kanan kiri gitu-gitu. Ya mungkin itu halusinasiku karena kebawa-bawa dari pesantren gitu kan. Cuman ya, aku merasa kayak selama aku di sana 2 tahun itu kayaknya aku lumayan sakit jiwa gitu. Karena setiap ngelihat pemandangan itu pasti aku langsung kayak ngelihatnya itu tuh pemandangan yang angker. Padahal sebenarnya itu indah gitu. Dan bahkan sampai sekarang aku masih aneh kenapa aku bisa ngelihat pemandangan yang begitu indah, tapi di mata aku nih kayak serem, kosong, terus banyak penunggunya gitu. Nah, singkat cerita, aku nyampe ke Batam, dan orang tua aku ya nangis, sedih, bahagia gitu, kok bisa kabur tapi alhamdulillah selamat gitu ya, nangis bahagia gitulah. Aku langsung tidur karena emang capek gitu kan. Aku langsung tidur. Aku mimpi, tapi mimpi aku ini ada di dalam mimpi. Jadi waktu aku tidur, aku ini mimpi, tapi aku ini mimpi kalau aku lagi mimpi juga. Intinya itu aku mimpi kalau aku ini aku mimpi kalau aku ini ada di golongan apa ya, eh jin-jin, jin-jin gitulah. Jadi aku di dalam mimpi itu, aku ini di tengah-tengah, aku ini dikelilingi manusia-manusia yang badannya itu besar banget,
Dan ya mungkin aku merasa jadi apa ya, jadi seekor kucing gitu. Aku jadi seekor kucing di antara lingkaran manusia yang badannya besar gitu, ibaratnya gitu ya. Dan mereka ini nggak ada mukanya, tapi mereka ini nggak ada, maksudnya itu bukan nggak ada muka, gimana ya, nggak ada wajah. Mukanya ada, bentuk mukanya ada, tapi nggak ada wajahnya gitu, kayak rata aja gitu mukanya. Dan sampai akhirnya ternyata aku ini kena apa ya, ketindihan. Ketindihan, aku di situ nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, nggak bisa nafas. Ya ketindihan itu kan emang kayak gitu ya. Tapi waktu aku baca-baca istighfar dalam hati, baru aku langsung lepas dari ketindihan itu, dan aku bangun dari mimpi itu. Tapi aku bangun lagi dari mimpi itu. Jadi mimpinya itu aku kayak ada, aku lagi ada di mimpi, tapi di sebuah mimpi juga gitu intinya. Dan sampai akhirnya aku cerita ke orang tua aku kalau aku ini selalu digangguin hal-hal kayak gitu semenjak aku masuk pesantren. Dan orang tua aku nyaranin aku buat coba lebih deket lagi sama Allah gitu kan, lebih deket lagi ibadahnya, diapain lagi ibaratnya kayak gitu. Dan pada akhirnya aku, ya aku sholat, aku nangis, aku bener-bener kayak pengen lepas dari masalah-masalah itu, nggak mau, kayak nggak mau ingat-ingat soal aku yang di pesantren itu, aku nggak mau. Setelah aku masuk ke sekolah SMK gitu ya, masuk ke sekolah, alhamdulillah aku ngerasa nyaman lagi, ngerasa ya tenang kayak sebelum aku masuk ke pesantren gitu sampai sekarang. Dan ya itu menurutku itu menjadi pelajaran buat aku kalau kita ini jangan berasumsi bahwa sesuatu tempat itu baik gitu. Dan kadang yang kita pikir baik tuh nggak sebaik itu gitu. Dan karena kan aku mikirnya itu pesantren, nggak mungkin dong ada yang kayak gitu. Aku berasumsinya gitu. Tapi ternyata enggak, ternyata ya itulah kebalikannya tadi. Dan juga pesan aku buat ya cewek-cewek yang selain aku ya, juga bisa ngambil pelajaran dari kisah aku. Nih buat jangan terledor dan jangan mageran gitu.